Semangat pagi! Saya juga ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Beberapa hari yang lalu, di hari Minggu, saya membaca chatting yang masuk yang disampaikan oleh ketua dari paduan suara di mana kami ikut bergabung di dalamnya, yaitu paduan suara yang terdiri dari para orang-orang dari seluruh denominasi Kristen yang ada di Pulau Batam. Isinya adalah bahwa hari Selasa di hari libur tanggal 1 Juni kemarin akan diadakan rekaman video untuk melengkapi rekaman audio yang sudah direkam 1 minggu yang lalu. Jadi sekarang tinggal rekaman videonya saja. Baru nanti oleh editor akan digabungkan antara rekaman suara dan rekaman video gambar. Lokasi rekaman terletak sekitar setengah jam dari rumah kami. Dengan baju yaitu laki-laki menggunakan blazer, kemudian dasi dan juga sepatu resmi. Sedangkan wanita menggunakan dress baju panjang polos. Kemudian di hari Senin saya tidak bersiap-siap karena menurut saya, kalau bajunya itu kami punya. Jadi saya bersantai-santai. Hingga tiba di Senin malam, saya mulai mempersiapkan apa yang diperlukan untuk rekaman di hari Selasa kemarin. Saya mulai mencari baju saya, oke ada dan segala yang diperlukan. Saya mulai melengkapi baju yang diperlukan oleh suami saya. Kemejanya sudah siap, dasinya siap, celana siap, sepatu juga siap. Lalu saya mulai mencari blazernya. Setahu saya blazernya itu ada di rumah. Tapi setelah saya cari-cari di tempat yang biasa saya gantungkan, tidak ada. Saya pun mulai khawatir, saya mulai bongkar semua rumah di mana biasanya saya letakkan baju-baju yang sudah saya cuci dan sudah saya setrika. Tapi sepanjang saya mencari tidak juga menemukannya. Saya pun sudah menyerah, putus asa karena sudah sampai tengah malam tidak saya temukan juga. Karena sudah kelelahan saya pun tertidur. Dan hari Selasa pagi, setelah selesai renungan pagi, saya pun menyampaikan keadaan ini kepada suami saya. Aduh yang aku udah cari-cari blazernya itu tapi nggak ada loh. Apa mungkin ketinggalan di gereja atau ketinggalan di tempat lain? Gimana ya? Gimana kalau aku sekarang coba cari dulu blazernya pagi-pagi, lalu nanti kalau memang tidak ditemukan lagi, pakai jas aja ya. Itulah opsi pilihan yang saya tawarkan. Kalau suami saya sih orangnya santai aja. Ya udah, kalau misalnya memang nggak ditemukan lagi ya pakai jas saja. Karena acaranya rekaman itu jam 12 siang di lokasi. Sedangkan sudah selesai renungan pagi, saya hanya memiliki waktu beberapa jam saja untuk menemukan blazer untuk sesuai dengan porsi badan suami saya. Jadi saya pun bersiap dari rumah, saya pergi menggunakan mobil sambil saya memohon kepada Tuhan, tolong bantu saya menemukan blazer untuk suami saya. Karena biasanya kalau buru-buru mengejar waktu ini ada saja yang mungkin terjadi, baik itu kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan yang lain. Puji Tuhan, saya pun pergi dengan selamat dan mendapatkan yang saya perlukan. Saya temukan blazernya dan pulang juga dengan selamat. Walaupun memang di perjalanan sempat saya nyaris menabrak motor karena memang ada titik buta di tiang dekat kaca spion itu. Tapi saya sangat berterima kasih di mana Tuhan masih menyertai saya dengan memberikan malaikat pelindung. Sehingga saya pun tiba di rumah dengan selamat, saya sampaikan, puji Tuhan saya dapatkan blazernya ini. Dan saya senang sekali karena blazernya ini sangat cocok dengan suami saya ketika dia mengenakannya. Saya berterima kasih bahwa Tuhan terus membantu saya dalam setiap kekurangan dan keteledoran saya. Seringkali banyak kekurangan dari setiap kita manusia, tapi ketika kita serahkan kepada Tuhan dan kita serahkan solusi Tuhanlah yang menjadi jawabannya, maka kita akan terlepas dari kekhawatiran. Inilah hal yang saya syukuri. Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri, mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 2 Juni dengan judul Memilih Kristus sebagai Panglima Kita. Ayat intinya tertulis di dalam Yosua 5 ayat yang ke-14. Jawabnya, bukan, tetapi akulah Panglima Bala Tentara Tuhan. Sekarang aku datang.
Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Penjelasannya, ketika Yosua pergi keluar pada waktu pagi sebelum mengepung kota Yeriko, tampaklah di hadapannya seorang tentara yang bersenjata lengkap untuk berperang. Lalu Yosua bertanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Maka sahutnya, "Akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Jika mata Yosua dibukakan dan ia dapat menahan pemandangan itu, tentulah ia telah melihat malaikat-malaikat Tuhan berpasukan berkemah sekeliling Bani Israel. Karena bala tentara surga yang sudah dilatih telah datang untuk berperang bagi umat Allah, dan panglima bala tentara Tuhan ada di sana untuk memberikan komando. Bukan Israel, melainkan panglima bala tentara Tuhan yang mengalahkan Yeriko. Tetapi bangsa Israel mempunyai peran untuk menunjukkan iman mereka kepada panglima keselamatan mereka. Peperangan harus diperjuangkan setiap hari. Suatu peperangan yang besar sedang berlangsung atas tiap-tiap jiwa antara pangeran kegelapan dan pangeran kehidupan. Ada suatu peperangan besar yang harus diperjuangkan, tetapi bukan engkau yang akan melakukan pertempuran yang terutama dalam peperangan itu. Sebagai wakil Allah, engkau harus menyerahkan dirimu kepadanya, agar ia boleh merencanakan dan memimpin dan bertempur dalam peperangan itu bagimu, dengan kerjasama darimu. Pangeran kehidupan adalah pemimpin pekerjaannya. Ia akan berperang dengan engkau dalam peperanganmu setiap hari melawan diri, agar engkau boleh benar pada prinsip. Sehingga hawa nafsu ketika berperang hendak beroleh kemenangan, boleh ditaklukkan oleh anugerah Kristus, agar engkau keluar lebih dari penakluk melalui Dia yang mengasihi kita. Yesus telah melewati medan peperangan itu. Dia mengetahui kuasa tiap-tiap pencobaan. Diketahuinya bagaimana menghadapi tiap-tiap keadaan darurat dan bagaimana menuntun engkau melalui tiap-tiap jalan berbahaya. Ia yang telah menyerahkan nyawanya yang indah karena Dia mengasihimu dan mau supaya engkau berbahagia, akan menjadi panglima yang akan selalu mengingat kepentinganmu. Aplikasinya bagi kita hari ini, sebagaimana Tuhan memimpin Yosua ketika berperang melawan musuhnya. Tuhan juga memberikan janji kepada kita bahwa Tuhan yang memiliki kuasa luar biasa akan membantu kita dalam peperangan kita setiap saat. Kenapa disebut peperangan? Karena musuh kita itu begitu kuat. Setan tidak bisa kita kalahkan dengan kekuatan kita sendiri. Untuk itu kita perlu memohonkan kuasa Tuhan untuk sanggup menang melawan musuh kita, yaitu setan, yang begitu banyak akal untuk menjatuhkan kita. Mari kita terus bergantung kepadanya. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Dan dalam pokok doa kita, mari kita terus menyampaikan permohonan agar Tuhan boleh melengkapi kita. Dan Tuhan memberikan kepada kita senjata-senjata perang yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam kitab Efesus. Bahwa kita perlu rajin membaca Alkitab, memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, dan menuruti segala hukum-hukum dan larangannya yang harus kita jauhi. Kiranya kuasa Tuhan akan mengalir bagi masing-masing kita yang terus dengan setia berdoa kepadanya. Saya pun rindu untuk mendoakan Anda. Jika ada hal yang ingin Anda turut sampaikan untuk didoakan, tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan jika ada di antara Anda juga yang ingin menyampaikan berbagi rasa syukur Anda dapat juga menuliskan di kolom komentar yang sama. Terima kasih banyak. Mari kita dengarkan kelanjutan renungan pagi kita esok hari. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan kita khususnya di masa pandemik ini di mana kasus terus meningkat yang terkena serangan COVID-19. Dan biarlah dengan pola hidup yang sehat, kita boleh terhindar dan bagi mereka yang sementara dalam pemulihan dapat terus dikuatkan hingga pulih sepenuhnya dan beraktivitas kembali. Inilah doa pengharapan kita semua hari ini.
Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.